Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas materi pendidikan agama Islam. Langsung saja masuk pada poin B. Memahami makna al-asma'u al-husna, yaitu al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adil, dan al-akhir. Poin yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Sedangkan secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau memberi rezeki kepada semua makhluknya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 6. Al-Karim juga dimaknai maha pemberi karena Allah senantiasa memberi dan tidak pernah terhenti atas pemberiannya. Al-Karim juga dimaknai dengan yang maha pemberi maaf karena Allah selalu memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Kemudian hamba itu mau bertaubat kepada Allah. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya yang memohon kepada selainnya dan meminta kepada orang lain. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-Mu'min artinya dia yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia akan menjadi lebih tenang seperti firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena dialah yang maha memberikan keamanan dan dia yang maha pengaman. Berzikir dengan nama Allah Al-Mu'min di samping menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita bahwa keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Mengamalkan dan meneladani al-asma'u al-husna Al-Mu'min artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Yang ketiga, Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil atau yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, atau satu-satunya yang dapat dipercaya oleh hambanya. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah akan melahirkan sikap tawakal. Hamba yang bertawakal kepada Allah adalah ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan Al-Wakil. Yang keempat, Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh, yang berarti Allah adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya dan kekukuhan dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, Al-Matin adalah suatu kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tiada tara. Kekukuhan Allah yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak sesuatu apapun yang dapat menghalangi rahmat itu untuk tiba kepada sasarannya, serta tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya.
Seseorang yang menemukan kekukuhan dan kekuatan Allah akan membuatnya menjadi manusia yang bertawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Manusia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah karena hanya Allah yang dapat menilai, karena kekukuhannya Allah tidak terkalahkan dan tergoyahkan. Siapakah yang paling kuat dan kukuh selain Allah? Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menundukkan Allah, meskipun seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah dengan beristiqomah atau meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan yang menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Yang kelima, al-jami. Al-jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, sedangkan secara istilah bahwa Allah maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah berkehendak. Perhimpunan ini sebagai macam bentuknya seperti mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya yang ada di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkannya di padang mahsyar pada hari kiamat, yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 9. Allah akan menghimpun manusia di akhirat kelak bersama dengan orang-orang yang satu golongan dengan mereka saat di dunia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer atau tolak ukur kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya tempatnya adalah neraka. Dan jika kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang soleh, maka di akhirat kelak kita akan bersama dengan mereka di surga. Yang keenam, al-adl. Al-adl secara bahasa artinya maha adil, sedangkan secara istilah adalah keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 115. Al-adl berasal dari kata adala yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, Allah dinamai al-adil karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Yang ketujuh, al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekuatan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Hal ini terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Allah berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat, karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah adalah fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa dengan ketentuannya. Jadi kesimpulan materi ini adalah membahas tentang nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna seperti Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Tugas buat kalian. Yang pertama, tuliskan pengertian Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Yang kedua, tuliskan ayat-ayat Al-Quran beserta artinya yang menjelaskan tentang Al-Asma'ul Husna.
yaitu pada Quran surat Al-Infitor ayat 6, Al-An'am ayat 82, Az-Zumar ayat 62, Az-Zariyat ayat 58, Al-Imran ayat 9, Al-An'am ayat 115, dan Al-Hadid ayat 3. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.